dari sisi karbohidrat. Terus yang kedua, contoh protein ya. Protein ini begitu kita makan protein, terutama protein hewani, dia itu induce, namanya itu diet induced thermogenesis. Artinya badan kita itu mengeluarkan energi untuk mencerna protein itu. Betul. Jadi kan dari dua makronutrisi ini kita udah ngelihat bahwa dua makronutrisi ini memberikan respon fisiologi yang berbeda. Berbeda, betul. Exactly. Bukan dari jumlah kalorinya. Exactly. Soalnya bukan kalau itu jumlah kalorinya berarti kita seolah-olah kita obes, tapi kita masih dipersarankan kayak, oke, aku makan nasi gak apa-apa, tapi karena kalorinya dikit-dikit. Padahal sebenarnya selama ada gula, lemaknya nggak akan terbakar. Exactly. Itu jadi susah. Jadi kita lethargic gitu loh. Jadi kita nggak bisa akses lemak itu. Jadi dari sisi itu, begitu udah makin jelas, ya kita harus mulai itu ya, kita mulai adjust aja gimana posisi makanan kita. Belum lagi kita ngomong soal waktu. Jadi contohnya kalau kita makan terlalu malam, kita itu insulin resistant. Iya, resistant. Di malam itu kita nggak bisa proses gula itu secepat itu. Tepat. Kita menjadi insulin resistant, kita malahan pada saat malam, kalau kita makan terlalu malam ya, apalagi dengan karbohidrat yang tinggi, gula-gulaan di malam, yang seharusnya kita tidur bakar lemak, malah kita nyimpen, men. Iya, nyimpen, bener. Itu ya kan? Iya. Jadi kan begitu kita tahu bahwa time mempengaruhi fisiologi kita kan, kita itu diurnal, artinya kita naik turun. Sesuai kayak amplitudo kan sebenarnya. Betul. Kayak amplitudo. Exactly, amplitudo dengan matahari juga. Iya, benar. Jadi semua itu kan mempengaruhi ya. Jadi begitu kita mulai mengerti itu, kita ngerti bahwa makanan itu bukan cuma dari sisi calorie counting. Iya. Bukan you just counting calories segala macam, lu bisa tapi dilihat dari komponen makronutriennya dan mikronutriennya. Betul, makronutrisi, mikronutrisi, waktu. Dan itu terakhir kali aku ngomong yang ini, itu akhirnya aku nggak kuat debat sama orang. Jadi ketika aku ngomong yang makan malam, di atas makan jam 10, bagiku mau jam 7, 8, 9, 10, semakin malam intinya resistensi insulin. Betul. Aku debat sama orang yang shift malam. Nah itu susah sih. Nah, the biggest question-nya akan di-counter kita. Dok, kalau misal kita resisten insulin pada waktu malam, nah terus gimana kalau shift malam? Kan aku lapar. Nah itu jawabannya. Betul, nah itu kemarin gue juga sempat post ada satu studi sih.